Tuan Shen Mufeng, apakah Anda bersedia menikahi Nona Lin Wanting? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, dalam sakit maupun sehat. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Tidak boleh. Anak siapa ini? Cepat bawa mereka pergi. Ayah, aku anakmu. Siapa ayahmu? Kau Shen Mufeng. Kau Shen Mu. Presiden Grup Shen. Ini kakak kembarku, putra Shen Mufeng, Shen Lele. Ini adik kembarku. Putri Shen Mufeng, Shen Miao Miao. Ayah, kau tidak boleh mengkhianati ibu dan menikahi bibi jahat itu. Siapa ibumu? Ibu kami adalah Sukian Kian. Ayah, bagaimana bisa kau melupakan ibu? Dasar cowok brengsek. Bekas luka di dahimu adalah buktinya. Itu ada karena kau menyelamatkan ibu. Lin Wanting. Bukankah kau bilang bekas luka di dahiku ini ada karena aku menyelamatkanmu? Keamanan. Cepat usir kedua bocah nakal ini. Cepat lepaskan aku. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Tuan Muda Shen, Tuan Muda Shen. Tuan Muda, kepulangan Anda kali ini. Apakah ini untuk menikah dengan Nona Lin Wanting dari grup Lin? Tuan Muda Shen, Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen, lewat sini. Anak siapa ini? Seseorang, bawa mereka pergi. Papa, akhirnya kami menemukanmu. Siapa papa kalian? Papa, kenapa bekas luka di dahimu hilang? Tolong buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku tidak pernah punya bekas luka di dahiku. Papa tidak punya bekas luka di dahi. Jangan-jangan papa belum bertemu mama? Terlihat lebih muda dan juga lebih bodoh. Tidak mungkin. Kita menembus waktu? Papa, sekarang tahun berapa? Tentu saja tahun 2024. Tidak mungkin. Kita benar-benar menembus waktu. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Seseorang, segera bawa kedua anak ini pergi dariku. Harimau buas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Presiden Direktur Grup Shen, Shen Mufeng, menganiaya kedua anak kandungnya. Tuan Muda Shen, Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen, apakah yang dikatakan kedua anak ini benar? Pak Shen, bisakah Anda menceritakan tentang ibu dari kedua anak ini? Pak Shen, bisakah Anda menceritakan tentang kedua anak ini? Apakah mereka benar-benar anak haram Anda? Pak Shen, bagaimana dengan ibu anak-anak ini? Tolong jelaskan, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen. Kalian berdua bocah kecil. Sudah kubilang. Jangan berulah lagi. Cepat pergi dari sini. Tapi Papa, kami benar-benar anakmu. Kalau tidak percaya, papa bisa tes DNA. Papa kelihatannya kaya. Kenapa tidak ajak kami pulang dan tinggal bersama? Sebelum Papa yakin, kalau kita benar-benar anaknya, jangan sentuh barang-barang di rumah. Baik. Kalian berdua lumayan pengertian juga ya. Nanti kalau sudah dipastikan, kalian hancurkan pun tidak apa-apa. Sudah bungkam mulut para wartawan itu. Semua rekaman kedua anak itu sudah dihapus. Bahkan berita kepulangan Anda juga sudah diblokir sementara. Bagus. Ngomong-ngomong, hasil tes DNA sudah keluar belum? Kalau sudah, cepat singkirkan kedua anak ini dari sini. Tuan Shen, sepertinya tidak bisa disingkirkan.
Mana mungkin. Papa, Jadi, ini rumah kita nanti ya? secara prinsip, bisa dibilang begitu. Yeay. Presiden Direktur, Anda sebaiknya mengingat-ingat lagi. Apakah Anda pernah tidak sengaja Apa menurutmu Shen Mufeng sepertiku ini? Akan sebodoh itu? benar juga? Anda memang pernah bilang, meskipun menikah, tidak akan punya anak. Omong kosong seperti itu. Omong kosong apa? Itu semua adalah kata-kata dari hati. Jika punya anak tapi tidak punya waktu untuk menemani mereka, selain uang, tidak bisa memberi apa-apa, apakah mereka datang ke dunia ini hanya untuk merasakan kesepian dan penderitaan? Tuan Shen, penderitaan orang kaya. Aku benar-benar tidak bisa berempati. Tuan Shen, hal terpenting saat ini adalah melihat apakah kedua anak ini benar-benar berbohong atau tidak. Ada benarnya. Tuan Shen, aku punya ide. Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang? Apakah ibu kalian? Mama tidak tahu kami ada di mana. Benarkah? Lalu kenapa kalian bilang aku ayah kalian? Kami diam-diam melihatnya di buku harian Mama. Benarkah? Sejak kecil kami tidak pernah bertemu Papa. Mama sendiri yang membesarkan kami. Sampai kami melihat berita pernikahan Papa di TV. Kami baru diam-diam kabur dari Mama untuk mencari Papa. Benarkah? Jadi, kalian umur berapa sekarang? Kami kembar. Lahir tanggal 8 Juli 2025. 2025. Dari tahun depan. Sudah kuduga, anak kecil memang tidak ingat apa-apa. Ya, sungguhan. Dari masa depan. Anak-anakku. Shen Mufeng, akhirnya kau kembali. Papa, dia siapa? Kau pikir dengan merahasiakan kepulanganmu, aku tidak akan tahu? Itu karena aku ingin kau tahu. Papa, Papa, tidak kusangka Papa adalah playboy kelas kakap yang tidak tahu malu. pria yang tidak menghargai diri sendiri. Sama seperti sayuran busuk. Maaf, Presdir Shen. Kedua bocah ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Papa, apa Papa tidak kasihan pada Mama? Papa, Mama membesarkan kami sendirian. Papa benar-benar bajingan yang tidak bertanggung jawab. Kalian. Baik. Sekretaris Lee. Segera bawa mereka keluar. Tunggu. Shen Mufeng, apakah mereka benar-benar anakmu? Ya. Dan tidak. Maksudmu? Hasil tes DNA menunjukkan bahwa mereka adalah. Tapi, mereka sepertinya belum lahir. Jadi, kamu mengerti, kan? Lalu, di mana ibu mereka? Aku juga tidak tahu. Pria brengsek, wanita manapun yang menyukaimu, pasti matanya buta. Papa patah hati. Pria brengsek tidak akan berakhir baik. Papa bukan pria brengsek. Papa adalah ahli manajemen waktu. Kalian berdua bocah nakal. Segera keluar dari sini. Aku tidak peduli apa lagi yang kalian berdua lakukan. Segera tinggalkan tempat ini. Papa, kamu bahkan tidak percaya alat pendeteksi kebohongan? Sekretaris Lee, kirim mereka ke panti asuhan. Tuan Shen, pikirkan baik-baik. Mereka adalah darah dagingmu sendiri. Sudah kubilang bukan. Kenapa kamu juga ikut-ikutan terpengaruh? Tes DNA. Tidak mungkin palsu kan? Kamu. Papa, jangan mempersulit diri lagi. Kalian harus pergi dari sini. Betul, karena kamu tidak menginginkan kami. Kami hanya bisa berkeliaran di jalanan. Nanti kalau dilihat wartawan, mereka akan bilang pewaris grup Shen menelantarkan anak kandungnya sendiri. Kaya tapi jahat, seperti binatang berwujud manusia.
Nanti harga saham grup Shen anjlok. Itu bukan urusan kita. Ya. Ayo kita pergi. Presiden Shen, Anda tahu sendiri bagaimana wartawan itu. Kalau sampai diunggah ke internet dan dilihat oleh Tuan Besar pasti akan marah besar. Kamu. Dan kamu. Kalian berdua tetap di sini baik-baik. Tidak boleh pergi kemana-mana. Papa, kapan kita akan bertemu Mama? Mana jaketku? Ada apa dengan kalian? Apa kalian tidak tahu? Hari ini adalah hari pertamaku menjabat sebagai presiden direktur. Kenapa lagi-lagi kalian berdua? Bocah-bocah? Cepat berikan padaku. Jangan ganggu pekerjaanku. Mau tahu siapa ibu kami? Jujur saja, aku memang ingin tahu. Siapa yang melahirkan dua anak kecil yang cerdik ini? Melihatnya juga boleh. Kalau mau, jangan berpakaian seperti ini. Masuk ke perusahaan sebagai magang. Kamu akan bisa bertemu ibu kita. Ibu kalian juga ada di grup Shen. Terhadap, ibu adalah seorang gadis yang sangat mandiri dan tangguh. Mama adalah seorang gadis yang sangat mandiri dan tangguh ever. Jika Anda mengenalnya sebagai presiden direktur, dia tidak akan pacaran denganmu, Gorf. Dia tidak akan pernah pacaran denganmu, Dia tidak akan pacaran Di dengan... dalam buku harian ibu tertulis, dulu, Papa dan Mama sama-sama magang di perusahaan. Mama yang merawat papa yang kikuk. Makanya Papa jatuh cinta sama Mama. Waktu aku baru pulang, aku memang ingin magang di perusahaan. Tapi karena dua bocah ini muncul, aku jadi lupa. Terlepas dari apakah aku bisa bertemu Mama yang mereka sebutkan. Sebagai karyawan magang, aku bisa merasakan suasana perusahaan dengan baik. Baiklah, aku setuju. Kalian mau aku pakai baju apa? Otentik. Orang yang tidak terlupakan aku percaya. Meskipun magang, tidak perlu berpakaian seperti ini. Papa tidak mengerti, ya. Kita tidak bisa bertemu Mama. Nanti Mama kaget. Jadi kalian tidak takut membuat kami kaget, begitu? Pria harus lebih bertanggung jawab. Kamu. Dan kami akan memberimu identitas baru. Apa? Kamu magang di perusahaan dan membawa dua anak. Manajer, tolong mengerti. Aku orang tua tunggal dengan dua anak. Hari ini taman kanak-kanak libur. Jadi aku harus membawa mereka bersamaku. Baiklah, baiklah. Pergilah bekerja. Terima kasih, Paman. Kalau bukan karena sekretaris Li yang bilang, Membawa dua anak ke tempat kerja. aku akan menyuruhnya pergi jauh-jauh. Aku ingin bertanya, mengapa aku harus ditambahkan status menyedihkan sebagai ayah tunggal dengan dua anak? Papa, sekarang kami sudah mengambil jari emas Papa. Nanti Papa harus mengandalkan kesedihan untuk menarik perhatian Mama. Sayang sekali, Mama tidak suka dengan bos sombong yang jatuh cinta padaku. Maaf. Aku pasti akan lebih berhati-hati nanti. Iya, Mama. Maaf sekali. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Aku akan jatuh cinta pada wanita biasa-biasa saja seperti ini. Wanita biasa-biasa saja ini. Papa pasti akan jatuh cinta. Mlasted Fustwarifa. Jika kedua bocah ini mengatakan yang sebenarnya. Selama aku tidak peduli dengan wanita ini sekarang. Bukankah aku bisa mengubah takdir? Papa mau kemana? Aku baru mulai bekerja di perusahaan. Pasti banyak hal yang harus dilakukan. Aku pergi bekerja dulu. Papa harus membantu Mama keluar dari masalah. Kalau tidak, Papa akan tahu berapa banyak cara yang aku punya untuk menghadapi Papa. Baiklah, aku kalah dengan kalian. Malas bicara dengan pecundang sepertimu. Kalau tidak bisa bekerja dengan baik, pergi saja. Aku ingin tahu kesalahan apa yang dia lakukan. Oh, ada lagi yang mau membela diri. Pria tampan kecil, magang seperti Su Qian Qian ini,
hanyalah pelampiasan bagi kami orang kaya. Jangan ikut campur, ya. Maaf saja. Aku pasti akan ikut campur. Segera panggil Sekretaris Lee kemari. Pecat 2 karyawan yang sombong ini. Perusahaanku sama sekali tidak mengizinkan adanya kasus perundungan. Ayah, jangan lupa status ayah sebagai karyawan magang. Sekretaris Lee? Perusahaanmu. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Shen Mufeng, ya? Oh, kamu itu yang duda beranak 2. Karyawan magang yang namanya Shen. Shen Dabao. Apa? Shen Dabao. Nama yang kampungan sekali. Kampungan? Ini nama yang diberikan ibu kepadaku. Pikirkan gambaran besarnya, ayah. Betul. Shen Dabao. Kamu cuma karyawan magang. Berani-beraninya berteriak pada kami di sini. Kamu tahu aku siapa? Kamu siapa? Aku ini keponakan langsung manajer. Kapan saja. Aku bisa membuat kalian dipecat. Manajer punya kekuasaan sebesar itu. Sepupuku adalah Sekretaris Lee. Aku hanya perlu melaporkanmu. Dan kamu bisa langsung pergi. Sekretaris Lee, kamu benar-benar punya sepupu yang hebat. Jadi maksudmu, jika ingin jadi karyawan magang yang baik di perusahaan ini, kamu harus menyenangkan kami berdua. Bagaimana kalau aku tidak mau? Shen Dabao, terima kasih. Tapi mereka berdua, biasanya memang sombong di kantor. Kita ikuti saja kemauan mereka. Aku beritahu kamu, perusahaan ini punya asuransi dan libur akhir pekan. Prioritaskan untuk mempertahankan pekerjaanmu. Bukankah kamu punya 2 anak? Sebenarnya mereka berdua bukan. Papa, dengarkan saja kata kakak cantik ini. Jangan sampai kehilangan pekerjaan lagi. Papa, kami sudah tidak makan seharian. Kalau Papa sampai kehilangan pekerjaan lagi, kita akan kelaparan di jalanan. Kalian tenang saja. Bibi pasti akan melindungi papa kalian. Kamu berani sekali, ya? Aku akan membuat kalian dipecat sekarang juga. Grup Shen, Cepat minta maaf pada kedua wanita cantik ini. kamu tahu apa yang kamu lakukan? Masih diam saja? Cepat, cepatlah. Jadi, begini caramu melindungiku. Memangnya kenapa? Papa, dengarkan kata Mama. Maafkan aku, 2 wanita cantik. Statusku dan kalian bagaikan langit dan bumi. Mulai sekarang, aku akan bekerja dengan hati-hati di perusahaan. Tidak akan mengganggu 2 wanita cantik lagi. Baguslah kalau kamu tahu diri. Aduh. Maafkan aku. Tadi aku tidak punya pilihan lain. Tidak apa-apa. Ini pertama kalinya aku memukul orang. Tidak punya banyak pengalaman. Wajahmu tidak apa-apa, kan? Lumayan. Kamu seorang karyawan magang dengan 2 anak. Pasti tidak punya banyak uang. Dan otakmu juga tidak terlalu cerdas. Dari seluruh tubuhmu, hanya wajahmu yang lumayan. Kalau wajahmu sampai rusak, bagaimana nanti kamu mencari ibu tiri untuk anak-anakmu? Kamu. Terima kasih, kakak. Kamu baik sekali. Membesarkan 2 anak sendirian. Pasti sangat sulit. Untungnya aku penganut tidak menikah dan tidak punya anak. Kakak, aku lapar. Panggil tante. Begini, bagaimana kalau tante pesankan makanan online untuk kalian? Tapi papa bilang makanan online itu makanan sampah. Nanti setelah pulang kerja, kita makan bersama ya. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku hari ini. Kalau kamu yang traktir, lupakan saja. Bagaimana kalau aku saja yang traktir? Yeay, yeay, yeay. Ayo duduk. Kamu juga duduk. Baik. Kita makan di sini saja? Iya. Oh. Apa kamu merasa kemahalan? Tidak apa-apa. Aku ada uang kok. Apa maksudmu takut mahal? Aku Shen Mufeng. Belum pernah makan di tempat seperti ini. Hei, tunggu sebentar. Aku pesan makanan dulu. Ayah, jangan sampai aktingmu ketahuannya. Kalau ibu tahu kamu orang kaya sekarang, usaha kita akan sia-sia.
Baik, baik, aku dengarkan kalian. Aku juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal ibu kalian lebih baik. Cepat makan. Kamu juga makan. Nona Su, kamu tinggal di mana? Dekat kantor. Berapa umurmu tahun ini? 18. Orang tuamu bekerja sebagai apa? Apa ini seperti sensus penduduk? Bibi Kian-Kian, jangan marah ya. Ayahku memang orangnya blak-blakan. Ayahku tidak punya niat buruk. Orang tuaku sudah meninggal. Maafkan aku. Sudahlah, sudahlah. Masa-masa sulit sudah berlalu. Pacarmu mendesakmu. Siapa yang mau pacar? Halo? Apa? Sewa mereka sudah habis. Aku harus membayar semua sewa sendiri. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah kamu membantuku mencari teman sekamar? Kesempatan bagus datang. Halo? Kian-Kian, aku sudah mencarikan teman sekamar baru untukmu. Kamu tidak perlu membayar sewa lebih banyak. Bagus sekali. Terima kasih, Tuan Tanah. Tapi situasinya agak istimewa. Maksudnya apa? Ini. Serbu. Ahahaha. Jangan begitu. Cepat berhenti. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian ada di sini? Bibi Kian-Kian, akhirnya kamu pulang. Di mana ayah kalian? Dia sedang berkemas. Bibi Kian-Kian, mohon bantuannya mulai sekarang. Kenapa bisa kebetulan begini? Aku tidak bisa memikirkannya sekarang. Baiklah. Kalian main saja dulu. Bibi akan merapikan pakaian dulu. Oke. Haha. Ah. Dasar mesum. Aku tidak mau tinggal bersama pria. Seharusnya aku yang bilang mesum duluan, kan? Aku sedang mandi, lalu kamu menerobos masuk. Siapa suruh kamu? Mandi tidak pakai baju? Memangnya kamu mandi pakai baju? Baik. Kalau begitu, katakan, kenapa kamu kebetulan sekali tinggal di rumahku? Jangan-jangan kamu punya niat buruk padaku? Kalau bukan karena dua bocah ini yang bikin kacau, kamu pikir aku mau tinggal bersamamu? Apa katamu? Nona Su, maafkan aku. Aku kebetulan sedang mencari tempat tinggal akhir-akhir ini. Dengar-dengar ada kamar kosong di sini. Jadi aku datang untuk mencoba. Itu tidak membuktikan kalau kamu tidak punya niat buruk padaku. Nona Su, aku jamin, aku Shen Mu. Shen Dabao, meskipun tinggal di rumah yang sama denganmu, tapi aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu. Oke. Kalau aku sampai tahu kamu punya niat buruk padaku, aku akan mengusirmu. Ayah benar-benar tidak peka. Sama sekali tidak mengerti wanita. Gawat. Terlambat.
Shen Dabao, cepat keluar. Sudah terlambat. Berisik sekali. Sudah telat. Ayah, Hari ini tolong izinkan aku tidak masuk kerja. Aku tidak mau kerja. beginikah sikapmu saat bekerja? Kalau kamu tidak kerja, dari mana uang untuk menghidupi 2 anak? Dan juga harus bayar sewa rumah. Cepat bersihkan diri dan pergi kerja. Ayah, Ada apa? Miau-miau. kakak sepertinya demam. Hah? Cepat bawa aku melihatnya. Kamu urus anak-anak dulu. Aku akan mengizinkanmu. Lalu bagaimana dengan ayah? Aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau panggil ambulans saja? Aku benar-benar tidak habis pikir. Biar aku saja. Perlu minum obat? Atau dibawa ke rumah sakit? Lele tidak demam tinggi. Bisa dikompres untuk menurunkan suhu tubuhnya. Nanti aku akan ke rumah sakit membeli obat-obatan umum untuk persediaan. Kita akan terus memantaunya. Biar aku saja yang pergi. Kamu temani Lele. Aku di sini. Tidak ada gunanya. Aku paling benci orang tua seperti kalian. Anak sudah sebesar ini, tidak tahu bagaimana menangani flu. Di rumah bahkan tidak ada obat flu. Sangat tidak bertanggung jawab. Kenapa dulu kamu melahirkannya? Apa hanya untuk membuat anak itu datang ke dunia ini? Untuk merasakan kesepian dan penderitaan? Kamu sekarang adalah Papa Shen Lele. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah kehadiranmu. Aku akan beli obat. Aku tidak pernah berpikir begitu. Aku ingin anakku bahagia dan ceria. Bukan itu maksudku. Aku juga baru pertama kali jadi ayah. Nanti aku akan belajar pelan-pelan. Tante Kian-Kian, jangan tinggalkan papa. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu, aku jadi tidak dapat bonus kehadiran penuh. Aku akan menggantinya. Mengganti? Kamu mau ganti pakai apa? Kalau begitu, nanti setelah Lele sembuh, aku akan traktir kamu makan, ya? Ini boleh juga, loh? Kakak, sakitmu ini benar-benar sepadan. Tidak bisa. Hei, Kamu mau kemana? hei, ini bukan tempat yang bisa kita datangi. Lebih baik kita cepat pergi saja. Tenang saja, aku sudah biasa di sini. Kamu itu duda dengan 2 anak. Jangan sok kaya di sini. Deh, Restoran ini sebenarnya. Shen Lele. Kamu ngapain sih? Papa, kan kamu cuma karyawan magang yang bawa 2 anak sendirian. Kok bisa kenal sama restoran sekelas ini? Sebenarnya, restoran ini punya temanku. aku kira kamu mau bilang restoran ini punya kamu sendiri. Hahaha, mana mungkin. Hahaha. Mohon maaf sudah menunggu, silakan ikuti saya. Kita nggak jadi masuk aja deh. Sudahlah, Ayo pergi. aku. Serem banget. Ini dunia orang kaya ya? Shen Dabao, jangan-jangan nanti kamu tinggalin kita bertiga di sini. Buat cuci piringnya? Otak kamu itu tiap hari. Isinya apa sih? Nanti aku cek dulu. Apa bos di sini janda kaya? Kalau kamu nggak bisa bayar, aku tinggalin kamu di sini buat ganti rugi. Kamu manfaatin kesempatan ini ya? Aku cuma bisa bantu sampai sini. Pak Shen? Ternyata benar Anda. Pak Shen, Berita kepulangan Anda dari luar negeri dirahasiakan ketat sekali. Kami sampai nggak tahu. Kamu salah orang. Pak Shen, Anda pasti bercanda.
Saya sudah 20 tahun di perusahaan kita. Saya ini melihat Anda tumbuh besar. Jangan-jangan Anda Shen Mufeng, kan? Dia bukan Shen Mufeng. Dia ayah kami. Dia ibu kami. Dia jelas-jelas Pak Shen. Bagaimana bisa punya 2 anak? Dia pasti diam-diam punya anak. Dengan wanita ini, tanpa sepengetahuan Pak Tua Shen. Pantas saja tidak mau mengungkapkan identitasnya. Maaf. Saya salah orang. Anggap saja saya tidak pernah datang. Miao, jangan sering-sering memanggilku mama lagi. Kalau kamu terus memanggilku begitu, ayahmu tidak akan dapat pacar. Wah, restoran semewah ini. Kok ada orang udik masuk? Ah, kami memang mau pergi. Miao, Lele, ayo kita pergi. Kalau tidak mampu makan, cepat pergi. Daripada tidak bisa bayar. Memalukan saja. Betul. Sok kaya saja. Tidak tahu malu. Siapa bilang kami tidak mampu makan? Bukan kami tidak mampu makan. Hanya saja tidak cocok dengan seleraku. Betul. Kami tidak terbiasa makan makanan seperti ini. Ayo pergi. Aku paling benci orang udik seperti kalian. Melihat kalian saja sudah membuatku hilang nafsu makan. Jika kalian memohon pada kami dengan tulus, aku akan mentraktir kalian makan di jalanan. Tidak punya uang tapi sok kaya. Benar-benar tidak tahu malu. Cukup. Jangan bicara lagi. Kami sudah mau pergi. Menurutmu, di seluruh kota Hongcheng, tempat makan mana yang paling mewah? Anak ini masih ingin membela ayah miskinnya. Tempat makan yang bisa dibayar dengan uang. Kami sudah bosan semua. Benar kan, teman-teman? Oh iya, ada tempat yang belum pernah kami kunjungi. Kediaman Shen. Ku dengar di sana ada koki Michelin, loh. Oke, besok kita ke kediaman Shen. Untuk makan. Kediaman Shen? Mana mungkin? Kediaman Shen? Mana mungkin? Bocah, itu adalah rumah mewah grup Shen. Betul, di sana. Lele, jangan bicara sembarangan. Kamu tahu kediaman Shen itu tempat apa? Tahu kok, itu rumah mewah grup Shen. W4U. Shen Mufeng tinggal di sana. Orang biasa tidak bisa masuk ke sana. Sudahlah. Lebih baik kita pergi saja. Baiklah, besok siang kita ke kediaman Shen. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ya. Selesai. Hidupku hancur gara-gara kalian bertiga. Bibi Kian, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Benar, kan ada papa? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Astaga, bukan berarti karena papa kalian bermarga Shen. Kalian bisa masuk ke keluarga Shen begitu saja. Itu rumah orang terkaya di kota Hongcheng. Sudahlah. Pekerjaanku pasti tidak akan selamat. Pekerjaanku dengan 6 asuransi, 1 dana pensiun, dan libur 2 hari seminggu. Papa, bukankah papa bilang ada orang lain di keluarga Shen? Oh, ya. Aku punya beberapa teman yang bekerja di keluarga Shen. Sangat mudah untuk menyelinap masuk. Benarkah? Benar. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku kaget sekali. Aku mohon padamu, Tuan Muda Shen. Hei, Shen Dabao, bagaimana kalau kita pergi saja? Sudah sampai sini. Jujur saja, aku sedikit takut. Takut apa? Anggap saja ini rumah sendiri, kan? Hei, kau gila? Ini kediaman Shen, rumah orang terkaya. Kau mau menganggapnya rumah sendiri? Kau pasti sudah gila. Kalau aku tidak menganggap ini rumahku sendiri, aku baru gila. Jangan khawatir, semuanya sudah kuatur. Bagaimana kalau Shen Mufeng tiba-tiba pulang? Shen Mufengnya sudah datang kok. Oh, temanku bilang Shen Mufeng pergi dinas keluar kota. Bagaimana dengan Tuan Besar Shen? Dia juga sering di luar negeri. Dan kakak sulungnya, Shen Muming, sama sekali tidak ada di sini. Bahkan kerabat mereka yang lain juga tidak ada di kota Hongcheng. Kenapa kamu tahu detail sekali? Jangan-jangan kamu.
Ah, dulu pernah bekerja di sini. Iya, aku dulu bekerja di sini. Ayo, masuk. Kita semua masuk saja. Tidak kusangka kalian benar-benar berani datangnya. Pria sejati tidak akan menarik kembali kata-katanya. Masuk saja. Bukankah kita mau makan? Ayo. Ayo. Ah, Shen Dabao. Bagaimana kamu bisa membuka grup Shen? Dengan sidik jari? Kamu lupa. Aku dulu pernah bekerja di sini. Kalau begitu, keluarga Shen cukup baik ya. Bahkan sidik jari pelayan pun direkam. Masuk saja. Baiklah. Ngomong-ngomong, kamu juga anggota keluarga Shen ya? Aduh, apa yang kukatakan ini? Ini semua gara-gara dua bocah nakal ini mencuci otakku. Wah, rumah mewah. Duduk saja sesuka hati. Saya akan segera meminta orang menyiapkan makan siang. Aktingnya tadi bagus sekali. Sangat alami. Aku juga merasa itu bukan akting. Bukan akting. Sama sekali bukan akting. Tuan muda, Paman Yang, siapkan makan siang. Baik, Tuan Muda. Saya akan segera menyuruh orang menyiapkannya. Hahaha, Tuan Muda. Tadi kepala pelayan keluarga Shen memanggil si miskin ini Tuan Muda. Cepat katakan, berapa biaya untuk menyewa aktor ini? Hei, jangan-jangan kamu benar-benar mengeluarkan uang untuk menyewa aktor? Betul, sekarang figuran saja harganya lebih dari 100 yuan. Kalau begitu, aku bayar dulu. Sisanya akan kubayar nanti. Nanti kita hitung semuanya bersama. Dan lagi, selamat datang kembali, Tuan muda. Sudahlah. Lebih baik tidak usah dibayar. Aku merasa aku lebih tidak mudah. Turunlah. Haha, kamu benar-benar totalitas dalam berakting. Ya, Ini Romane e Conti. satu botol ini harganya 3 juta lebih, kan? Hei, kamu mau apa? Sebagai tuan muda keluarga Shen, mentraktir kami sebotol anggur merah seharga 3 juta. Seharusnya tidak terlalu keberatan, kan? Hei, jangan dibuka. Jangan gegabah. Jangan sekali-kali dibuka. Sukian-kian, jika kamu tidak berani membukanya, itu berarti kalian semua berbohong. Dasar udik. Tidak tahu malu. HMPH. Aku tidak bisa menanggung utang 3 juta ini. Baiklah, sebenarnya aku... Lele, kenapa kamu membukanya? Kedua tante ini ingin minum. Biarkan mereka minum. Hei, jangan bicara sembarangan. Bukan kami yang membukanya. Jangan menuduh sembarangan. Ah, benar. Kalau mau ganti rugi, kalian saja yang ganti rugi. Jangan libatkan aku. Jangan panik. Aku lihat apakah bisa dimasukkan kembali. Anggur, kan? Semahal apapun, tetap untuk diminum. Silakan nikmati. Dabao, kamu gila? Apa kamu tahu botol anggur ini? Jika kita membukanya, kita akan makan tanah seumur hidup. Bahkan sampai kehidupan selanjutnya. Jangan takut, tidak apa-apa. Mereka berdua benar-benar berakting. Jangan-jangan mereka ketakutan sampai gila. Hahaha. Tante Kian-Kian,
Ini hadiah dari ayah untukmu. Miao Miao, kamu baik-baik saja? Ini adalah lipstik Tinei seri termahal. Lipstik seharga 5 juta. Anak nakal ini malah mematahkannya. Kalian tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Miao Miao, jangan hiraukan mereka. Apa sakit? Kalian berdua si miskin. Cepatlah pikirkan cara. Dua bocah ini benar-benar tidak punya sopan santun. Tidak punya ibu, tidak ada yang mengurus. Cukup. Kalian berdua benar-benar sampah grup Shen. Kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu bicara begitu pada kami? Sudahlah, Shen Dabao. Jangan hiraukan mereka. Ayo kita pergi. Mau pergi? Tidak semudah itu. Aku beritahu kalian ya. Aku sudah menelepon sepupuku, Sekretaris Li. Dia bilang kalian menyamar sebagai orang kediaman Shen. Kalian tidak akan bisa pergi. Gawat, gawat, gawat. Sekretaris Li, apa kamu tidak dengar? Dengar, Sekretaris Li. Dia itu Sekretaris Li. Kamu suka Sekretaris Li, ya? Suka apa? Kamu baru di grup Shen. Kamu tidak tahu. Sekretaris Li adalah orang kepercayaan Shen Mufeng. Kalau dia tahu kita menyamar sebagai Shen Mufeng, kita semua akan tamat. Aku benar-benar tidak habis pikir denganmu. Masih bisa tertawa sekarang. Begini saja, kamu bawa anak-anak pergi. Aku akan menahan mereka. Sukian Kian, bagaimana kamu akan menahan mereka? Bagaimanapun juga aku ini perempuan. Aku akan merayunya. Setidaknya bisa mengalihkan perhatiannya. Merayu. Apa itu akan berhasil? Apa yang kamu lihat? Papa, apa papa jatuh cinta pada mama? Kamu mau dengar yang jujur atau bohong? Tentu saja yang jujur. Kalau kalian sudah besar nanti, kumpulkan uang yang banyak dan obati otaknya. Tidak boleh menjelek-jelekkan mama. Baiklah, baiklah, kalian memang sayang mama kalian. Sepupu. Orang-orang ini mengaku sebagai keluarga Shen. Cepat tangkap mereka. Betul, betul. Mereka juga mencuri dan meminum. Romane Conti seharga lebih dari 3 juta. Dan anak kecil itu mematahkan lipstik Tinei seharga 5 juta. Cepat beritahu Presdir Shen. Usir semua penipu ini. Sekretaris Li. Selamat siang, Presdir Shen. Selamat siang, Presdir Shen. Aku mengerti. Sekretaris Li ini juga sudah disuap. Sepupu, jangan bercanda. Bagaimana mungkin dia Presdir Shen? Betul sekali. Dia hanya karyawan magang ayah tunggal. Sepupu, jangan main-main. Cepat usir mereka dari keluarga Shen. Kurang ajar. Berani-beraninya kau bilang Presdir Shen penipu. Sekretaris Li. Aku tidak tahu. Kau punya sepupu yang begitu sombong dan angkuh. Dan kau memasukkannya ke perusahaan. Maaf, Pak Shen. Saya akan segera memberitahu Departemen SDM untuk segera memecat mereka. Kakak sepupu, kamu kesurupannya? Ada apa ini? Bukankah kamu bilang dia kakak sepupumu sendiri? Siapapun. Seret mereka berdua keluar. Baik. Kakak sepupu, kakak sepupu. Kakak sepupu. Bisakah aku menebus kesalahanku? Shen Dabao, kamu hanyalah seorang karyawan magang biasa. Bagaimana mungkin kamu bisa menyuruh Sekretaris Li berakting untukmu? Katakan, beritahu aku, apa kamu benar-benar Shen Mufeng? Tunggu sebentar. Aktingmu tadi cukup bagus. Ini sudah tugasku. Bisa beradaptasi dengan cepat, meskipun tidak tahu apa-apa sebelumnya. Memang pantas menjadi sekretarisku selama bertahun-tahun. Ah, itu semua berkat bimbingan Direktur Shen. Sekarang, kembalikan identitasku. Identitas Shen Dabao. Hah? Kembalikan identitasku sebagai karyawan magang Shen Dabao. Ini, bagaimana aku bisa mengembalikannya? Aku tidak peduli. Jika tidak bisa dikembalikan, kamu dipecat. Kenapa ada fotomu di rumah ini?
Siapa sebenarnya kamu? Aku. Nona Su. Kamu tidak berpikir dia benar-benar Shen Mufeng, kan? Memangnya kenapa? Dia bisa mengerahkan semua staf grup Shen untuk berakting bersamanya. Merusak anggur dan lipstik semahal ini, tanpa merasa sayang. Selain Shen Mufeng, siapa lagi dia? Baiklah, aku akui. Sebenarnya. Dia adalah saudaraku yang sangat dekat. Urusannya adalah urusanku. Selama itu yang dia inginkan. Aku akan melakukannya bahkan jika harus melewati api. Lalu, para pelayan itu? Semua itu aku sewa dengan uangku. Anggur ini? Ini pin sisi, 9,9 yuan. Sudah termasuk ongkos kirim ke rumah. Dan lipstik ini? Juga pin sisi, 9,9 yuan. Aku kira Shen Dabao itu Shen Mufeng. Tidak kusangka kalian punya hubungan seperti ini. Kalau begitu, sebelum Shen Mufeng kembali, ayo kita singkirkan semua ini sekarang juga. Tunggu. Ada apa lagi? Aduh, kasihan Mama. Setiap hari tidak pernah hidup enak. Kita harus segera menyatukan mereka, agar Mama bisa jadi nyonya kaya secepatnya. Tuan Shen, Anda sedang jatuh cinta ya? jatuh cinta. Dengan gadis kampungan seperti ini, apa kau pikir Shen Mufeng ini belum pernah melihat dunia? Betul. Anda yang paling banyak melihat dunia. Papa keras kepala sekali. Pria memang suka sok kuat. Setelah melihat rumah mewah, rumah sendiri jadi terlihat seperti kandang anjing. Bibi Kian. Nanti kalau aku besar, aku belikan rumah mewah untukmu. Bibi tidak perlu bekerja keras. Suruh saja Papa yang belikan untuk Bibi Kian. Kalian benar-benar menggemaskan. Sama sekali tidak seperti papa kalian. Kalian bilang kalian mirip siapa? Tentu saja mirip Mama. Mama kami adalah mama terbaik di dunia. Nah, Kenapa kau memberiku amplop merah? aku mau anggur dan lipstik hari ini. 200 yuan cukup tidak? Cukup. Semua sudah bekerja keras hari ini. Begini saja, aku akan memasak sendiri untuk kalian semua. Bagaimana? Yay. Romane Conti, lipstik Tinei, 200. Ayah seharusnya berpikir seperti ini. Untungnya masih dapat 200. Bersyukurlah, Papa. Untung Papa tidak bilang. Kediaman Shen juga dibeli di Pin Sisi. Kalian bicara apa? Papa bilang mau masakin buat kamu. Baiklah, aku cuci sayurannya. Kamu potong sayurannya. Oke, aku bantu. Kamu mau apa? Kakek pulang dari luar negeri besok. Sejak kapan? Pesawatnya besok pagi. Lalu bagaimana dengannya? Datang ke kantorku. Segera.
Kamu tidak membuat masalah, kan? Kalau ada apa-apa, bilang padaku. Jangan menanggungnya sendiri. Tidak apa-apa. Semangat. Shen Dabao ini hanya orang kecil. Kenapa Tuan Shen harus menemuinya secara pribadi? Ayah, Aku sudah lama kembali ke negara ini. Kenapa kamu masih berpura-pura jadi karyawan magang? Aku ingin kamu segera menjabat sebagai CEO grup Shen. ayah, aku belum bisa mengungkapkan identitasku. Cukup. Sampai kapan kamu mau bermain-main? Aku tidak bermain-main. Kenapa kamu selalu begitu terburu-buru ingin aku menjabat? Saya sudah menyetujui pernikahan dengan keluarga Lin. Ayah di mana? Kenapa kalian tidak pulang bersama? Saya kira dia sudah lama kembali. Telepon ayah selalu tidak bisa dihubungi. Apa yang terjadi dengan ayah di perusahaan? Tadi sepertinya Pak Shen datang. Dan dia sangat serius. Dan dia sangat serius, Ed Fustubuer. Panggil ayah kalian ke kantor. Panggil ayah kalian ke kantor. Hambatan baru telah datang. Sepertinya kami harus membantu Mama melawan musuh. Aku tidak tahu apa yang kalian berdua bocah bicarakan. Kalian berdua main saja. Aku mau mandi. Anak-anak pintar. Di buku harian Mama tertulis, Bill Ever. setelah Papa menyatakan cinta pada Mama di Bu Ever, kakek kembali dari luar negeri. Itu benar-benar mengacaukan rencana mereka. Tapi sekarang Papa dan Mama belum bersama. Papa tidak punya alasan untuk tidak setuju menikah dengan bibi jahat, Lin Wanting. Kalau begitu, ayo kita cepat satukan Papa dan Mama. Papa payah sekali, sih, tidak tahu sama sekali cara mendekati wanita. Benar-benar bikin pusing. Dapat ide. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kau kencani di luar sana. Aku beri kau waktu 1 hari untuk menyelesaikan semuanya. Lin Wanting akan tiba di kota Hongcheng hari ini. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, kau tidak akan pernah bisa menjabat sebagai CEO ini. Papa, apa kau menghadapi masalah besar di perusahaan? Kok ayah tahu? Kalau kakek yang maksa ayah, buat nikah sama Lin Wanting dari grup Lin, kan? Kalian, kok bisa kalian tahu? Kami sih pasti tahulah. Ayah, masih suka nggak sih sama Bunda? Aku memang cukup peduli padanya. Di masa kami dulu, kalian berdua udah jadian. Sekarang dengan bantuan kami, jadinya kalian terlambat. Wah, kayaknya jasa kalian memang besar sekali, ya. Pasti dong. Apaan nih? Obat bius? Yah. Aku lihat di drama pendek. Asal minum obat ini, si pria dan wanitanya langsung pingsan. Terus mereka berdua bakalan jadian. Main-main saja. Kalian ngerti nggak? Apa yang lagi kalian lakuin? Memangnya di drama pendek nggak gitu ya? Asal minum obat ini, ayah dan bunda pasti bisa bersama selamanya. Kalian berdua ini benar-benar keracunan drama pendek ya. Papa. Kalau ayah nggak sama bunda, kalau ayah nggak sama bunda, kalau ayah nggak sama bunda, nanti nggak bakal ada kami berdua. Oh ya. Jangan dong. Tapi ya jangan pakai cara gitu juga. Tidak menyapa seperti ini juga tidak baik. SST. Suara apa itu? Papa jatuh cinta. Sepertinya kamu benar. Ternyata kamar mandi adalah tempat berkembangnya perasaan. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saatnya kita menghilang. Ada apa, Kian-Kian? Kamu. Kenapa kamu di sini? Aku.
Jangan banyak bicara dulu. Bantu aku mengeluarkannya. Baik. Pelan-pelan. Sakit. Oke, aku pelan-pelan. Pengering rambutmu ini sudah jadi barang antik. Kamu masih memakainya. Cepat buang saja. Kalau tidak, lain kali aku tidak ada. Siapa yang akan membantumu? Hei, jangan. Shendabao. Jangan-jangan kamu menyukaiku? Bagaimana kalau aku bilang iya? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Jangan salah paham. Aku tidak meremehkanmu. Seorang diri, bercerai, dengan 2 anak. Tidakkah kamu merasa bahwa makan sendiri sampai kenyang, dan seluruh keluarga tidak kelaparan, itu juga cukup enak? Tidakkah kamu merasa, dengan 2 anak, akan lebih enak lagi? Sebenarnya aku suka lele dan miao-miao. Bagaimana kalau aku jadi ibu baptis mereka? Lagi pula, aku tidak berencana punya anak lagi. Ibu baptis ya ibu baptis saja. Lagi pula, tidak jauh dari ibu kandung. Baiklah. Bibi Kian-Kian, apa papa sudah menyatakan perasaannya padamu? Omong kosong apa ini? Papamu memintaku jadi ibu baptis kalian. Sepertinya kita masih perlu membantu. Ayah, lipstik Tinei seharga 9,9 yang kau janjikan pada ibu baptis. Mana? Dan anggur merah 9,9 juga. Seharusnya sudah sampai, kan? Sudah datang. $9,9 gratis ongkir sampai rumah. Dan diantar oleh wanita cantik. Kita kan pelanggan besar. Tentu saja harus dapat pelayanan terbaik. Selain keluarga Shen yang terkaya, siapa lagi yang bisa membeli sebanyak ini sekaligus? Lalu, lipstik Tineiku mana? Tentu saja ada. Wah, kenapa kau beli sebanyak ini? Aku tidak tahu warna apa yang kau suka. Jadi aku beli semua warna. Ayah akhirnya mengerti. Semua barang ini, 200 yuan sepertinya tidak cukup. Ya? Berapa kekurangannya? Aku akan membayarnya. 200 yuan? Masih kurang 130 juta yuan. Uang tidak penting. Yang penting kau bahagia. Betul, uang tidak penting. Yang paling penting adalah niat baik Dabao. Sekretaris Li, sepertinya kamu salah paham. Kami tidak berpacaran. Semua ini aku beli sendiri. Dan Dabao membantuku membelinya. Betul, semua ini dibeli oleh ibu angkat dengan uangnya sendiri. Dia sekarang ibu angkat kalian. Tuan muda, kamu belum berhasil mendekati Nona Su? Kamu payah sekali. Sekretaris Li, bukankah kamu ada urusan yang harus diselesaikan? Cepat pergi. Ah? Oh iya, kalau begitu aku pergi dulu. Wah, hebat sekali. Ini pengalaman belanja terbaikku. Ayah kalian benar-benar hebat. Ayah, ibu memujimu. Cepat berterima kasih pada ibu. Terima kasih sudah memujiku. Sama-sama. Hari ini aku traktir kalian minum anggur merah dan makan besar. Anak-anak memang begitu. 1 detik masih semangat. Detik berikutnya sudah tertidur. Terima kasih sudah menjaga Lele dan Miao-Miao selama ini. Kamu pasti lelah. Tidak lelah. Justru mereka yang menjagaku. Ngomong-ngomong, entah karena sering bersamamu, kenapa semakin kulihat mereka semakin mirip denganku, ya? Mungkin ini yang namanya takdir. Ada benarnya. Bertemu kalian adalah takdir. Bisa minum anggur merah semanis dan seenak ini hari ini. Itu juga takdir. Hari ini aku yang traktir. Kita minum sampai puas.
Benar-benar seperti anak kecil. Shen Dabao, anggur ini akan kubawa 2 botol lagi untuk sahabatku. Jangan kau minum semua. Apa kau benar-benar jatuh cinta padanya? Apa-apaan ini? Sudahlah, aku tidak peduli padanya. Aku akan mengantar anggur merah ini ke sahabatku. Ini untukmu. Coba buka dan lihat. Wah, Kian. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Untuk membeli anggur merah sebagus ini? Anggur ini tidak mahal, dan rasanya sangat enak. Jadi, aku sengaja membawakan 2 botol untukmu coba. Romane Conti, 1 botol lebih dari 3 juta? Ini kau bilang tidak mahal? Apa ini benar-benar Romane Conti? Kenapa harus bersembunyi? Kenapa aku harus takut melihat Sukian-Kian masuk? Ayah, ini mudah sekali. Ayah jatuh cinta pada ibu. Dasar bocah sok tahu. Apa kau tahu apa itu cinta? Melihat ibu saja jantung ayah sudah mau copot. Masih tidak mau mengaku? Mana mungkin. Aku akan menyukai wanita seperti Sukian-Kian itu. Papa, coba papa pikirkan baik-baik. Apa itu cinta? Cinta itu, apapun yang dia minta, kamu akan memenuhinya tanpa ragu. Mencintai seseorang itu, bagaimanapun penampilannya, kamu tetap menganggapnya cantik. Mungkinkah? Aku benar-benar jatuh cinta dengan gadis biasa seperti Sukian-Kian? Miao, Lele, kalian masuk kamar dulu ya. Ada apa? Shen Dabao, apa kamu tidak punya sesuatu untuk dijelaskan padaku? Jelaskan apa? Sebenarnya kamu siapa? Anggur merah ini asli. Dan lagi, lipstik ini juga asli. Jangan lagi bilang omong kosong seperti 9,9 yuan gratis ongkir untuk menipuku. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Baiklah. Aku akui, aku adalah Shen Mufeng. Kamu bilang kamu Shen Mufeng dari grup Shen? Itu tidak mungkin. Kalau kamu Shen Mufeng, lalu siapa kedua anak itu? Tuan muda Shen belum menikah sampai sekarang. Dari mana datangnya 2 anak sebesar itu? Dengarkan aku. Apa yang akan kukatakan selanjutnya mungkin tidak akan kamu percaya. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi kamu harus mendengarkanku sampai selesai. Bicara apa sih? Di dunia ini, apa ada yang lebih tidak masuk akal? Daripada kamu bilang kamu adalah Tuan muda Shen? Miao dan Lele. Mereka datang dari tahun 2030. Mereka melakukan perjalanan waktu. Dan mereka adalah anak-anak kita. Aku memintamu menjelaskan, bukan mengarang cerita. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi aku sudah melakukan tes DNA. Mereka benar-benar anak kita. Ini tidak mungkin. Aku tidak punya alasan untuk membohongimu, kan? Kamu bilang mereka dari tahun 2030. Berarti mereka lahir tahun 2025. Kalau begitu, aku mungkin akan hamil tahun ini. Katakan, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Sukian-Kian, tenanglah. Tidak ada apa-apa di antara kita. Lalu, bagaimana kedua anak itu bisa ada? Itu. Tidak harus tadi malam, kan? Kamu masih saja bicara. Mama, kami benar-benar dari tahun 2030. Hanya agar Mama dan Papa bisa bersama. Agar keluarga kita tidak pernah terpisah. Mama, kita akhirnya berhasil. Ini, apakah ini semua nyata? Kalian benar-benar anakku? Pasti sulit ya kalian datang dari masa depan. Tidak sulit kok kami datang dari masa depan.
Asalkan Mama dan Papa bersama. Kami selalu khawatir. Mama tidak suka Papa. Takut kami merusak segalanya. Aku juga merasa ada keakraban aneh dengan kalian. Ternyata kalian anakku ya. Mama masih tidak percaya pada kami? Meskipun kami tidak tahu bagaimana kami bisa datang dari masa depan, tapi kami benar-benar tidak berbohong. Aku percaya kalian. Aku percaya intuisiku. Mereka juga memberitahuku bahwa kamu membesarkan mereka sendirian. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tetap berterima kasih padamu karena telah merawat mereka dengan sangat baik. Bagaimana kalau Papa mengajak kita ke taman bermain? Baiklah. Kami akan mengambil mobil dulu. Kamu bersiap-siap saja. Tidak perlu terburu-buru. Oke, pergilah. Ternyata mereka benar-benar anakku. Tapi kenapa pada akhirnya aku membesarkan mereka sendirian? Apakah dia mengalami kecelakaan? Atau dia meninggalkanku? Lupa bawa kunci? Presiden Shen, kenapa Anda kemari? Presiden Shen, kenapa Anda memukul saya? Wanita sepertimu, berani-beraninya menggoda putraku. Presiden Shen, tolong perhatikan ucapan Anda. Saya tidak menggoda Shen Mufeng. Putraku bisa memberikan anggur semahal ini. Nona Su, sepertinya Anda bukan orang biasa, ya? Saya tidak tahu bedanya anggur mahal atau tidak. Dia memberikannya belasan botol begitu saja. Saya kira itu anggur diskon 9,9 yuan. Apa maksudmu? Mungkinkah putraku yang mengejarmu? Anda seharusnya menanyakan itu pada Shen Mufeng, bukan mencari masalah di sini. Dasar gadis liar tidak tahu sopan santun. Apakah orang tuamu mengajarimu berbicara seperti itu pada orang yang lebih tua? Dulu saya tidak seperti ini. Setelah lama bersama putra Anda, saya belajar untuk mencintai dan membenci dengan jelas. Anda menuduh saya sembarangan tanpa tahu alasannya. Saya tidak terima itu. Karena kamu bicara begitu, aku tidak akan bertele-tele lagi. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan agar meninggalkan putraku? Tidak kusangka, drama keluarga kaya seperti ini terjadi padaku. Beri saja saya 100 juta. Lihat dirimu sendiri. Apakah kamu seharga 100 juta? Seharusnya bukan aku yang ditanya apakah aku pantas 100 juta ini. Tapi seharusnya kamu bertanya pada putramu. Apakah Shen Mufeng pantas dihargai segitu? Ambil cek ini, lalu pergi dari sini. Lihat sendiri. Pacarmu yang katanya suci murni itu, pada akhirnya hanyalah seorang wanita mata duitan. Wanita seperti ini, apakah pantas kamu menentang keinginan orang tua dan menolak perjodohan keluarga? Kemarin, Shen Yannian, orang terkaya di kota kita, mendonasi 100 juta yuan kepada panti asuhan malaikat untuk meningkatkan infrastruktur panti dan meningkatkan taraf hidup anak-anak. Dia mempermainkanku. Apa maksudnya ini? Tentu saja itu berarti ayah yang salah. Aku tidak peduli apa yang dia rencanakan. Kalian berdua tidak akan pernah bisa bersama seumur hidup ini. Ayah, apakah ayah masih ingin seperti dulu? Memisahkan kakak dengan pacarnya? Memisahkan kami seperti itu? Diam. Kakak tidak ingin pulang selama bertahun-tahun ini. Apakah ayah tidak merasa bahwa ayah telah melakukan kesalahan? Ayah, sejak kecil sampai sekarang, aku selalu mendengarkan ayah. Tapi kali ini, maafkan aku. Anak durhaka. Wanting, kenapa kamu kemari? Paman, sepertinya untuk menjadi menantu Anda, saya harus turun tangan sendiri.
Kian, jujur saja, caramu itu cukup memuaskan. Sejujurnya, saat menyerahkan uang ke panti asuhan, aku masih sedikit tidak rela. Mama sering mengajari kita, selama ada gunung hijau, tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Apa hubungannya itu? Ayah, kamu adalah gunung hijau itu. Kalau ada kamu, kita bisa punya uang setiap hari. Jangan bilang yang sebenarnya. Tante jahat akhirnya muncul. Lin Wanting, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku semakin tidak mengerti seleramu. Kamu menolakku demi wanita seperti ini? Lin Wanting, aku sudah menolak perjodohan dengan grup Lin. Tolong jangan datang ke sini lagi. Sejak kecil, Lin Wanting ini tidak pernah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Su Qianqian, aku beri kamu kesempatan terakhir. Pergi sendiri, atau jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Bocah, apa maksudmu? Surat tantangan? Tidak ada tulisan apa-apa di sini. Tentu saja tidak ada tulisan apa-apa, karena aku belum bisa menulis. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu ibuku. Shen Mufeng, kamu bahkan mau terima wanita cerai yang bawa anak? Dia papa aku. Su Qianqian mama aku. Iya, Shen Mufeng papa kami. Su Qianqian mama kami. Iya, dia juga ibu anak-anakku. Demi menipuku, kamu sampai repot-repot banget ya. Aku sudah lama menyelidikimu. Kamu nggak punya anak sama sekali. Dua bocah ini, jelas anak liar dari mana asalnya. Lin Wanting, urusanku tidak perlu kamu ikut campur. Pergi. Baik, Shen Mufeng. Kamu kira perjodohan ini main-main? Berani menolakku? Aku akan buatmu bayar mahal. Mama, aku akan lindungi Mama. Aku juga akan lindungi Mama. Iya, pergi main sana. Lin Wanting memang sudah sombong sejak kecil. Reputasinya di kalangan kita juga buruk. Kalau sudah kalap, dia bisa nekat melakukan apa saja. Apa dia akan menyakiti Miao Miao dan Lele? Tenang, ada aku. Aku akan lindungi kalian. Su Qianqian, dokumen ini sangat penting. Ini adalah proposal tender kerja sama proyek antara perusahaan kita dan grup Lin. Di dalamnya, ini berisi semua informasi teknis perusahaan kita. Cepat antarkan ini ke grup Lin. Baik, saya akan pergi sekarang. Su Qianqian, jika kamu membocorkan dokumen tender ini, bukan hanya kita tidak akan mendapatkan proyek ini, tapi juga keuntungan perusahaan selama 3 tahun ke depan akan berkurang setengahnya. Cepat, pergi sekarang. Jika ini sangat penting, bagaimana kalau Anda menyuruh seseorang menemani saya? Aku menyuruhmu pergi karena aku percaya padamu. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Cepat, pergi sekarang. Jika kamu menunda waktu, kamu tidak akan bisa menggantinya. Baik. Terima kasih. Halo, ini dokumen tender yang Anda minta. Kamu gila? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Karena kamu adalah mata-mata bisnis. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Lin. Orang-orang grup Shen sudah memberikan dokumen tender itu. Secara diam-diam kepadaku. Selama kita berdua bekerja sama. Mengeluarkan grup Shen dari persaingan itu sangat mudah. Tidak mungkin. Dokumen tender ini selalu ada padaku. Aku tidak pernah memberikannya kepada siapapun. Su Qianqian,
Kamu bilang aku salah menuduhmu? Hei! Segera tangkap wanita tak tahu malu ini. Tangkap dia! Lepaskan aku. Lin Wanting, semua ini adalah rencanamu. Kau sangat keji. Memangnya kenapa kalau itu aku? Apa kau punya bukti? Menangislah di depan hakim. Bawa dia pergi. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Shen Mufeng, wanita yang mengkhianati perusahaan seperti ini. Apa dia pantas kau bela? Shen Mufeng, aku benar-benar tidak melakukan apapun yang merugikan perusahaan. Percayalah padaku. Pergi. Kian, tenang saja. Meskipun seluruh dunia tidak percaya padamu, aku akan tetap memilih untuk percaya. Terima kasih. Terima kasih sudah mau percaya padaku. Jangan pamer kemesraan di sini dan membuatku jijik. Hari ini aku harus memasukkan wanita ini ke penjara. Lin Wanting, lain kali kalau kau berakting, berhati-hatilah sedikit. Dia yang mengganti arsipku. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Benarkah? Kalau begitu, orang ini pasti kau kenal, kan? Masuk. Presiden Lin, aku benar-benar tidak tahan lagi. Makanya aku membocorkan namamu. Dasar tidak berguna. Presiden Shen, semua uang yang Lin Wanting berikan padaku, sudah aku serahkan ke perusahaan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, ya? Aku pasti akan setia pada perusahaan kita, ya? Presiden Shen, kumohon. Presiden Shen, Presiden Shen. Lin Wanting, aku sarankan kau berhenti sekarang. Bagaimana kalau tidak? Kalau begitu, aku tidak keberatan. Bersaing secara terbuka dengan grup Lin MU. Shen Mufeng, apa kekuranganku dibanding dia? Dari latar belakang keluarga, kecantikan, atau pendidikan? Apa yang dia punya untuk menyaingiku? Di mataku, kau tidak ada apa-apanya dibanding dia. Ah! Siapa itu? Halo, ini aku, Zhang Lang, kau sudah keluar? Lin Wanting. Beginikah caramu memperlakukan teman yang tumbuh bersamamu? Aku peringatkan kau, aku sedang kesal sekarang. Jangan ganggu aku. Dulu aku masuk penjara itu gara-gara kamu. Bukannya kamu sendiri yang mau? Aku akan memberimu uang. Jangan ganggu aku lagi. Benar juga. Kenapa aku tidak memanfaatkan Arang untuk memberi pelajaran pada Su Qianqian? Papa sudah pulang. Papa, tutup mata dulu. Kenapa? Tutup saja, Pak. Pasti ada kejutan. Baiklah. Papa boleh buka mata sekarang. Ini hadiah dari aku dan kakak. Kami beli pakai uang jajan untuk mama. Aku dan adik selalu ingin menyaksikan pernikahan kalian. Kian, kamu cantik sekali. Aku sudah tidak sabar. Ingin segera menikahimu. Papa akhirnya mengerti juga. Perjalanan waktu kita tidak sia-sia. Kamu yakin ini pertemuan terakhir kita? Baiklah, kita bisa pergi. Aku tidak mau pergi. Siapa tahu Lin Wanting merencanakan sesuatu lagi. Dia bilang ini pertemuan terakhir. Dia tidak akan mengganggu kita lagi nanti. Baiklah kalau begitu. Tapi kalian berdua harus sangat hati-hati di rumah. Jangan berkeliaran sembarangan. Mengerti? Ayo. Anak baik. Sepertinya di dimensi ini, keberadaan kita akan segera terwujud. Kita hampir berhasil. Begitu Su Qianqian meminum anggur ini, aku jamin dia akan ingin tidur dengan pria manapun yang dia temui malam ini. Lalu bagaimana dengan Shen Mufeng? Anggur ini,
Aku jamin kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Kalau begitu, Su Qianqian akan jadi milikmu. Kalau begitu, Shen Mufeng akan jadi miliknya. Siapapun yang berani menentang Lin Wanting, tidak akan berakhir baik. Betul, betul, betul. Nona Lin kesayanganku. Nanti kau harus ingat 2 gelas anggur ini. Jangan sampai salah. Terima kasih sudah mau datang. Kenapa harus bertemu di hotel? Pertemuan hari ini adalah permintaan maafku. Permintaan maaf? Betul, aku tahu aku salah. Tidak seharusnya aku begitu dominan, begitu egois. Pernikahan bisa dipaksakan, tapi cinta tidak. Aku doakan kalian berdua bahagia selamanya. Hidup bahagia. Minumlah anggur ini. Lalu kita akan berpisah dan tidak akan pernah bertemu lagi. Ada apa, Mufeng? Ada apa sih? Curigaan begitu. Ayo, lanjutkan. Ada apa, Qianqian? Mufeng, kepalaku pusing sekali. Su Qianqian, setelah kehormatanmu hancur, aku lihat bagaimana Shen Mufeng masih mau menerimamu. Kamu tidak apa-apa. Kenapa Shen Mufeng belum bereaksi? Efek obat ini seharusnya cepat. Mungkin dia salah mengambil gelas. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Mufeng, kepalaku pusing sekali. Bisakah kamu membawaku pergi dulu? Shen Mufeng. Sudah kubilang jangan salah ambil. Wanting, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Apa kamu ini laki-laki atau bukan? Akan kubuktikan padamu apakah aku laki-laki atau bukan. Tunggu sebentar, aku akan mengambil air. Ini, Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu dibius oleh Lin Wanting. Aku akan menemuinya untuk menyelesaikan ini. Hei, bukankah seharusnya kamu lebih berterima kasih padanya? Dasar mesum. Apa yang sudah kau lakukan padaku, bajingan? jelas-jelas kemarin kamu yang tidak mengizinkanku pergi. Dan bahkan memanggilku bukan laki-laki. Su Qianqian, Shen Mufeng. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Tadi malam aku tidak sadar. Sekarang aku akan menebusnya dengan baik. Pergi sana.
Apa yang kamu takutkan? Jujur, aku agak takut dengan ayahmu. Kita sudah punya anak. Apa kamu mau seumur hidup tidak bertemu ayahku? Tapi, Ada aku, jangan khawatir. Ayo. Ayah, Ayah datang untuk membicarakan tanggal pernikahan, kan? benar. Aku ingin menikahi Sukian Kian. Kalau begitu, kamu harus memikirkannya baik-baik. Apa konsekuensinya jika menikahinya? Apa maksudmu? Mu Feng, Kakak, kenapa kamu kembali? Mu Feng, lama tidak bertemu. Kamu datang di waktu yang tepat. Pas sekali bisa menghadiri pernikahan kami. Aku menyuruh kakakmu kembali bukan untuk menghadiri pernikahanmu. Bukan untuk menghadiri pernikahanmu. Apa maksudmu? Jika kamu bersikeras bersama wanita ini, grup Shen akan kuserahkan pada kakakmu. Ayah mengancamku dengan hak waris? HM, Kamu harus memikirkannya baik-baik. Jika kamu memilih dia, maka kamu tidak akan punya hubungan dengan grup Shen. Kakak, kamu jelas yang paling menentang ayah melakukan ini. Cinta dan pernikahan itu tidak sama. Kakak, kamu berubah. Kamu juga bisa berubah. Mama membesarkan kami sendirian. Kecuali aku melupakan segalanya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah berkompromi. kakak, ku dengar, itu sebabnya dia berselisih dengan Direktur Shen. Akhirnya memilih pergi ke negara asing. Betul, jadi aku harap adikku bisa membuat pilihan yang tepat. Apa memilih orang yang dicintai juga tidak akan bahagia? Kalian harus mencari jawaban itu sendiri. Mu Ming, Mu Feng, Jika kamu bersikeras memilih Sukian Kian, maka aku hanya bisa kembali dan mengambil alih hak waris grup Shen. Kakak, hak waris grup Shen memang milikmu. Aku pasti akan menikahi Sukian Kian. baiklah, Muming, tanda tangani ini. Grup Shen akan menjadi milikmu mulai sekarang. Apa kamu benar-benar akan demi cinta melepaskan status pewaris grup Shen? ya. Aku sudah menemukan hal yang paling berharga bagiku. Anak durhaka, pergi dari sini. Tinggalkan grup Shen. Baik. Karena sekarang aku dan grup Shen sudah tidak ada hubungan lagi. Kita pergi sekarang. Pergi. Ayah, apa menurutmu ini sepadan? Sepadan. Bisnis keluarga Shen kita yang sudah dibangun turun-temurun. Apa tidak bisa dibandingkan dengan seorang wanita saja? Waktu akan membuktikan segalanya. Ayah, sekarang grup Shen. Sudah tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Aku tidak bisa jadi generasi ketiga orang kaya lagi. Bagaimana kalian tahu? Di internet sudah mulai menyebar luas beritanya. Ayah, aku bahkan belum sempat menikmatinya. Kau sudah membuatku kembali ke nol. Sayang, sini peluk. Kalau begitu, ayah tanya kalian satu pertanyaan. Menurut kalian, mana yang lebih penting? Uang atau kebersamaan keluarga kita? Tentu saja kebersamaan keluarga kita yang lebih penting. Kalau keluarga bisa bersama dan punya banyak uang juga, itu akan lebih baik lagi. Kian, jangan khawatir. Kalau kita tidak bisa tinggal di kota Hongcheng, kita bisa pergi ke tempat lain. Aku pasti akan menjaga kalian bertiga, ibu dan anak. Aku percaya padamu. Lagi pula, aku juga bisa menghasilkan uang sendiri. Wanting, kenapa kau memanggilku? Apa kau masih ingin? Kau sudah tahu tentang Shen Mufeng? Kau sudah tahu? Aku tidak menyangka. Shen Mufeng rela melepaskan grup Shen hanya untuk bersama Su Qianqian. Memang sangat romantis. Apa katamu? Aduh, mulutku ini.
Bajingan Shen Mufeng itu. Dia benar-benar melepaskan grup Shen. Hanya untuk bersama wanita itu. Dia benar-benar gila. Berani-beraninya dia menolakku, Lin Wanting. Apa dia benar-benar tidak peduli dengan grup Shen? Tidak mungkin. Dia mungkin tidak menginginkan grup Shen. Tapi dia tidak akan membiarkan grup Shen hancur. Aku punya ide. Ide apa? Tentu saja cara untuk menghukum Shen Mufeng. Kakak, apa kau ingin jadi generasi ketiga orang kaya? Tentu saja. Sudah waktunya kita muncul. Tuan Shen, ada 2 anak di luar. Mereka terus berteriak mencari kakek mereka. 2 anak? Kedua anak itu bilang, Anda adalah kakek mereka. Cucuku dari mana? Cepat usir mereka. Kakek, kenapa kau mengusir kami? Kami benar-benar cucu kakek. Shen Mufeng adalah ayah kami. Kalian berdua anak Mufeng? Kakek, lihat kakak. Bukankah dia mirip ayah waktu kecil? Kakek tersenyum. Kalian berdua dikirim oleh Sukian Kian, ya? Kakek, jangan marah. Kami kabur diam-diam. Mama tidak tahu kami di mana. Lalu, bagaimana kalian membuktikan bahwa kalian cucuku? Kakek, lihat ini. Pakar forensik. Kakek, sekarang kakek percaya, kan? Mirip sekali. Kalian lahir tahun berapa? Kami lahir tahun 2025. Bagaimana mungkin? Kakek, jangan cemberut. Kami mengatakan yang sebenarnya. Biar aku saja yang menjelaskan pada kakek. Adik tahu. Kakek, sebenarnya kami datang dari tahun 2030. Dari buku harian Mama, kami tahu. Karena kakek memaksa ayah menikah dengan Bibi Lin Wanting. Ayah dan Mama jadi berpisah. Itu membuat kami menderita banyak waktu kecil. Kalian datang dari masa depan. Ini pertama kalinya aku dengar. Bagaimana kalian membuktikan bahwa kalian datang dari tahun 2030? Di buku harian Mama tertulis bahwa Bibi Lin akan memutus semua hubungan bisnis antara keluarga Shen dan Lin. Dan meminta ayah menikah dengannya. Apakah ini benar? Ayah, Lin Wanting mau memutus semua kerja sama bisnis dengan grup Shen kita. Ternyata benar dugaan kalian. Apa yang harus kita lakukan? 70% bisnis grup Shen kita terikat erat dengan grup Lin. Jika grup Lin benar-benar memutus kerja sama dengan kita, meski bisnis dalam negeri mereka juga akan kena pukulan berat. Tapi mereka sudah memindahkan setengah aset mereka ke luar negeri. Mereka masih bisa bangkit lagi dari bisnis luar negeri itu. Sedangkan kita, semua aset kita ada di dalam negeri. Takutnya, kita akan kesulitan besar. Ini yang paling aku khawatirkan. Menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Lin selalu jadi cara terbaik untuk melindungi grup Shen kita. Pilihan terbaik. Bisnis kita sudah terikat terlalu erat dengan mereka. Sayangnya, dulu kamu demi wanita itu. Masa lalu biarlah berlalu, jangan dibahas lagi. Kita selesaikan masalah di depan mata dulu. Kakek. Ayah, siapa kedua anak ini? Mereka. Anak-anaknya Shen Mufeng dan Sukian Kian. Kok aku nggak tahu? Kalau aku cerita, kamu pasti nggak langsung percaya. Halo, Paman. Oh, halo. Kalian kenal aku? 6 tahun lagi, Papa menikah sama tante jahat itu. Aku pernah ketemu kamu. Halo, Paman. Kita ketemu 6 tahun lagi. Kalau aku cerita semuanya, kamu juga nggak bakal percaya. Ternyata kalian berdua di sini. Urusan grup Lin biar aku yang selesaikan. Aku setuju dengan pernikahan aliansi ke grup Lin. Aku setuju untuk pernikahan aliansi dengan grup Lin. Terus Kian-Kian dan anak-anak gimana? Aku akan menyetujui dulu pernikahan aliansi dengan grup Lin. Lalu aku akan pura-pura meninggal. Lalu membawa Kian-Kian dan anak-anak pergi dari kota Hongcheng. Ayah, maafkan aku yang tidak bisa berbakti. Aku tidak bisa karena diriku sendiri. Membuat keluarga Shen. Kerja keras beberapa generasi hancur begitu saja. Aku minta maaf, Pak Shen, tapi aku akan sering membawa Lele dan Miao Miao pulang menjenguk kalian.
Kakek, di masa kami dulu, Mama membesarkan aku dan kakak sendirian. Hidupnya sangat berat. Kakek selalu tahu keberadaan kami. Kenapa kakek tidak pernah datang menemui kami? Kenapa kakek juga tidak menyukai kami? Apa kami melakukan kesalahan? Kakek tidak membenci kalian. Kakek sayang kalian. Sini, Pak Shen, umumkan ke semua orang. Grup Shen kita akan memutuskan semua kerjasama dengan Grup Lin. Meskipun kita harus berkorban, kita tidak akan dikendalikan oleh Grup Lin. Akan kulihat siapa yang berani menyentuh putra Shen Yannian. Ayah, jika begini, grup Shen kita mungkin tidak akan bangkit dalam 5 tahun. Saat itu, kedua anak ini sudah berusia 4 tahun. Tidak terlalu terlambat. Hanya saja, kasihan kedua anak ini. Tidak kasihan. Kakek yang terbaik. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Presdir Shen. Masih memanggil Presdir Shen? Terima kasih, Ayah. Nah, begitu baru benar. Kalian pulanglah dulu. Aku akan bersiap untuk bertarung sengit dengan mereka. Kau pikir aku sudah tua? Akan kulihat siapa yang akan menang. Mu Feng, Kakak, kita perlu bicara. Kalau begitu, kalian bicaralah dulu. Aku akan membawa anak-anak pulang dulu. tunggu sebentar. Kakak, aku akan mengantar mereka pulang dulu. Kita makan malam bersama nanti. Sekarang saja, aku sudah memesan tiket pulang untuk sore ini. Pulang. Kakak mau kemana? Aku akan segera kembali ke Australia. Sudah terlalu lama di luar. Kakak iparmu masih menungguku. Lalu, bagaimana dengan grup Shen? Tentu saja itu untukmu. Bukankah kamu sudah berjanji pada ayah untuk mengelola grup Shen? Bodoh. Apa kamu lupa dulu? Mengapa aku meninggalkan grup Shen? Aku kira kamu sudah berubah. Aku tidak berubah. Aku menerima kabar dari ayah. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Jadi aku ingin kembali untuk melihat apakah aku bisa membantumu keluar dari masalah. Dan juga ingin melihat apakah kamu, anak bodoh ini, akan memilih jalan yang sama denganku. Maaf, kakak. Aku merasa, aku telah merebut semua yang menjadi milikmu di grup Shen. Aku memang tidak pernah menginginkan semua ini. Lagi pula, kamu lebih cocok daripada aku. Terima kasih, kakak. Aku menyerahkan masa depan grup Shen kepadamu. Bantu ayah dengan baik. Dia membutuhkanmu. Kian adalah gadis yang baik. Jangan mengecewakannya, ya. Aku tidak akan mengecewakannya. Waktunya sudah hampir tiba. Aku pergi. Sering-sering ajak Kian dan anak-anak menemuiku. Keluarga Shen ini berani sekali melawan keluarga Lin kita. Aku juga dengar. Presiden Direktur Shen yang lama sudah mengembalikan perusahaan kepada Shen Mufeng. Selama mereka melewati masa sulit ini, grup Shen mereka tidak akan lagi terancam oleh grup Lin. Su Qian, Shen Mufeng. Aku tidak akan melepaskan kalian semudah ini. Miau miau, Lele. Panggil mama untuk makan. Ini semua buatanmu? Selama bertahun-tahun, ayahmu ini belum pernah makan masakanmu. Ayah, duduklah dan makan bersama kami. Aku tidak makan, takut mengganggu keharmonisan keluarga kalian. Ayah. Duduklah dan makan bersama kami. Kakek, kita makan bersama? Betul. Hari ini, kalian semua beruntung bisa mencicipi masakannya. Cepat makan. Ada apa, Kian? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Ada apa ini? Apa masakannya tidak enak? Tidak mungkin. Anakku, apa kamu akan jadi ayah lagi? Bukankah aku sudah jadi ayah dari 2 anak? Ayah bodoh sekali. Papa, Mama sudah mengandung kami di dimensi waktu ini. Mufeng, maaf. Bukan karena makanannya tidak enak. Aku tiba-tiba saja tadi. Aduh. Jangan sampai melukai anak kita. Kau. Kalian bicara apa? Kian, kau hamil. Benarkah? Kalau begitu, aku bertemu dengan Lele dan Miao dari masa depan di dimensi waktu ini? Bagaimana kata anak buahmu? Mereka sudah mengepung pintu kediaman Shen. Kedua anak Su Qianqian itu tidak akan bisa kabur. Siapa suruh mereka berani mengusik Lin Wanting? Aku juga dengar kabar lain. Apa? Apa? Su Qianqian hamil? Betul. Su Qianqian hamil. Kau dan Shen Mufeng itu sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama. Siapa bilang tidak ada harapan? Kalau aku, Lin Wanting, tidak bisa jadi menantu keluarga Shen. Tidak ada yang boleh. Apa ini? Ini adalah persembahan dari wilayah barat pada masa itu. Kaisar memberikannya kepada keluarga Shen kita. Lalu, keluarga Shen kita mewariskannya turun-temurun. Ayah, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu sudah jadi menantu keluarga Shen. Boleh diterima. Terimalah. Gelang ini peninggalan ibuku. Terima kasih, Ayah. Halo? Apa? Ada apa, Ayah? Kalian berdua. Segera pergi. Apa yang terjadi? Lin Wanting, putri grup Lin, terlalu sombong. Apa lagi yang dilakukan Lin Wanting? Lin Wanting menyebarkan berita. Siapapun yang bisa menyerahkan nyawa Qianqian dan kedua anaknya akan mendapatkan 1 miliar. Dasar gila. Musuh yang terlihat mudah dihindari, tapi musuh tersembunyi sulit. Qianqian juga sedang hamil. Bawa Qianqian pergi dan bersembunyi sebentar. Aku tidak apa-apa, tapi kita harus memastikan keselamatan kedua anak itu dulu. Baik, kita pergi malam ini. Mufeng, setelah sampai di tempat kakakmu, kabari aku kalau kalian baik-baik saja. Kedua anak itu biar bersamaku. Jangan khawatir. Baik, Ayah. Ayah juga jaga diri. Baik. Ayo kita pergi. Su Qianqian sudah meninggalkan kediaman Shen. Shen Mufeng juga mengikutinya. Shen Mufeng, kamu benar-benar menyayanginya. Aku sudah menyuruh anak buahku mengikuti mereka. Ayo, aku sendiri yang akan menemui mereka. Miao bilang, di masa depan kita menulis di buku harian. Malam ini kita mungkin akan mengalami kecelakaan mobil. Apalagi yang ada di buku harian Miao. Dia juga bilang kita mungkin di jalan tol, bertabrakan dengan sebuah mobil. Lalu kamu akan kehilangan ingatan. Sejak saat itu, keluarga kita tidak pernah berkumpul lagi. Kalau begitu, kita tidak akan lewat jalan tol. Apa di buku harian ada tertulis siapa yang menabrak? Tapi dia bilang di buku harian tertulis, Lin Wanting adalah orang pertama yang tiba di lokasi. Aku rasa dia tidak bisa lepas dari ini. Ayo berangkat. Kita pasti akan sampai di rumah kakak dengan selamat. Mereka lewat jalan mana sekarang? Mereka tidak lewat jalan tol. Cari tahu rute mereka. Aku akan segera menyuruh mereka mencari. Mufeng, kenapa aku merasa ada mobil yang mengikuti kita?
Mu Feng, Jangan takut. Ada aku di sini. aku tidak takut. Tapi aku sangat merindukan Miao Miao dan Lele. Kita sekeluarga pasti akan bersama. Itu mereka. Cepat tabrak. Lin Wanting. Lele. Miao Miao, Mama, kamu baik-baik saja? di mana Papa? Kalian jangan khawatir. Bukankah kalian dari masa depan? Kalian pasti tahu Papa akan baik-baik saja. Papa kehilangan ingatannya karena kecelakaan. Dia bahkan melupakan kita. Mama juga meninggalkan Papa. Kenapa hasilnya tetap sama meskipun kita mengulanginya? Aku mau Papa. Kalian tenang saja. Kali ini Mama pasti tidak akan meninggalkan Papa. Bagaimana kalau kita cari Papa sekarang? Oke. Shen Mufeng, kalau bukan karena aku kabur denganmu, kecelakaan itu tidak akan terjadi. Kau masih berani bicara? Kau berani memukulku? Bukankah kau sengaja menabrak kami? Meskipun kau tahu itu aku, lalu kenapa? Jika kau ingin mempertahankan anak dalam kandunganmu, kau harus pergi dari Shen Mufeng dengan patuh. Pergi dari kota Hongcheng. Ternyata Mama meninggalkan Papa demi kami. Tante jahat. Aduh. Hei, Lele. Kau tante jahat. Kenapa kau memukul kakakku? Jika kau berani menyentuh mereka, aku akan melawanmu sampai mati. Baiklah. Kalau begitu, kalian segera tinggalkan Shen Mufeng. Kalau tidak, aku bisa melakukan apa saja. Meskipun aku pergi, Shen Mufeng tidak akan menikahimu. Asal kau tinggalkan Shen Mufeng, aku akan membuatnya jatuh cinta padaku. Mama, jangan setuju. Kalian tidak punya pilihan. Su Qianqian, apa kau berani bertaruh nyawa kedua anak ini denganku? Baiklah, aku setuju. Mufeng, demi anak-anak kita, aku hanya bisa memilih untuk melepaskanmu. Mufeng, kau sudah sadar? Kau siapa? Mufeng. Lin Wanting. Bukankah kau di luar negeri? Kakak, Papa sepertinya benar-benar amnesia. Mama, bagaimana ini? Mungkin aku hanya bisa melindungi mereka jika aku meninggalkan Shen Mufeng. Maaf ya, aku tahu kalian sangat ingin Papa kembali. Makanya kalian datang dari tahun 2030. Mama, kami mencari Papa bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk Mama. Kami sering melihat Mama menangis sambil menulis buku harian. Kami tidak ingin Mama sesedih itu. Mama, aku tahu Mama sangat lelah merawat kami. Kami mencari Papa agar Mama tidak terlalu lelah lagi. Mama, apakah Papa benar-benar akan mengingat kami? Kita tidak punya Papa lagi. Jangan khawatir, Papa pasti akan mengingat kita. Pasti. Mufeng, ayo kita pulang. Pulang. Mufeng, Ayah, tubuhmu sudah lebih baik, kan? sudah jauh lebih baik. Kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Paman, dokter bilang Shen Mufeng sudah tidak apa-apa sekarang. Hanya saja butuh waktu untuk memulihkan ingatannya. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Mufeng akan segera keluar dari rumah sakit. Nona Lin tidak perlu lagi terus-menerus di sekitar Mufeng. Paman, jangan sungkan begitu. Bagaimanapun, Mufeng sekarang adalah tunangan saya. Sudah seharusnya saya merawatnya. Tunangan? Saya dan Mufeng akan segera bersiap untuk menikah. Menikah? Betul. Kamu melamar saya dan saya sudah menerimanya. Kamu bahkan bilang kita akan menikah bulan ini. Mufeng, saya sudah memberitahu kerabat dan teman-teman.
kamu tidak mungkin akan menarik kembali perkataanmu, kan? Kita sudah menjadi pasangan yang akan menikah. Kenapa aku merasa dia sangat asing? Dan juga ada rasa tidak suka yang tidak jelas padanya. Mufeng, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak ingat apa-apa sekarang. Masalah pernikahan, kita bicarakan nanti saja. Paman, Anda harus membela saya. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Mufeng baru saja mengalami kecelakaan mobil. Dia kehilangan ingatannya. Kita bicarakan lagi setelah dia pulih nanti. Terima kasih. Ayah, sudah mengerti. Kau, Shen Yanyan. Setelah aku menguasai grup Shen, kita akan selesaikan perhitungan ini. Ayah, Kalian anak-anakku. Tapi aku tidak ingat apa-apa. kakek, kita harus membuat ayah ingat lagi. Kalian berdua punya cara. Tapi kami harus membawa ayah pulang. Kalau begitu, kalian berdua harus menjaga ayah baik-baik. Kami pasti akan menjaga ayah baik-baik. Dan juga kakek. Baiklah. Anak pintar, kalian berdua anak-anak cerdas. Sangat menggemaskan. Pergi ke ayah. Ayah, ayo kita pulang ke rumah kita sendiri. Rumah sendiri. Tuan Yang. Kepala pelayan, siapkan mobil. Antar tuan muda kembali ke rumah Sukian Kian. Ayah, apa ayah masih ingat botol anggur ini? Ayah, apa ayah masih ingat lipstik ini? Mama, cepat keluar. Kamu siapa? Shen Mufeng, aku sarankan kamu sebaiknya mengingat kami. Kalau tidak, aku akan pergi bersama Lele dan Miao Miao. Siapa kamu? Kenapa hatiku sakit saat melihatmu menangis? Papa, sadarlah. Sadarlah. Mufeng, aku hanya bercanda. Jika kamu tidak bisa mengingat, jangan dipikirkan lagi. Tenang saja, kami tidak akan meninggalkanmu. Papa, jangan dipikirkan lagi. Kami tidak akan memaksamu untuk mengingat. Papa, kami tidak ingin kamu menderita. Miao Miao. Lele. Kian Kian. Maafkan aku. Aku tidak akan melupakanmu lagi. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu harus bersama Shen Mufeng itu? Apa hanya demi harga dirimu yang menyedihkan itu? Wanting. Banyak sekali tuan muda dari grup-grup di kota Hongcheng. Siapa yang kamu suka, Papa akan menjodohkanmu dengannya. Aku hanya ingin Shen Mufeng dari grup Shen. Dia itu anak nakal yang tidak berguna. Dan dia peringkat kedua. Aku tidak peduli, aku hanya menyukainya. Aku sudah menyukainya sejak kecil. Papa, kamu mau tidak? Baiklah, baiklah. Siapapun yang kamu suka, itu urusanmu. Kamu tidak perlu ikut campur urusanku. Untuk apa kamu datang? Karena kamu sudah amnesia dan melupakan segalanya dari masa lalu. Maka hari ini, biarkan aku melamarmu. Menikahlah denganku. Lin Wanting. Aku tidak bisa setuju. Kenapa? Karena aku sudah mengingat semuanya. Kapan kamu mengingatnya? Kapan? Kekasihku dan anak-anakku yang membuatku mengingat kembali.
Merekalah keluargaku yang sebenarnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Lin Wanting, berhentilah sekarang. Kita tidak akan pernah bisa bersama. Su Qianqian, Shen Mufeng. Beraninya kalian mempermalukanku seperti ini. Aku akan... Nona Lin, saya antar pulang. Saya antar pulang. Bagian bibi jahat. Akhirnya selesai juga. Hal yang harus dilakukan sudah selesai. Apakah sudah waktunya untuk pergi? Aku juga tidak tahu. Mama, aku takut. Kamu di mana? Aku takut. Mama, Miao miao, Lele. Sudah, jangan menangis lagi. Mereka pasti sudah kembali ke dimensi waktu itu. Karena, kita tahu mereka sangat menggemaskan. Di dimensi waktu ini, kita harus lebih dan lebih lagi mencintai mereka, kan? Anak siapa ini? Cepat bawa keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan anakku. Mama. Kamu siapa? Namaku Su Qianqian. Mereka adalah anak-anak kita. Betul. Mereka adalah anak-anakmu. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Dia hanya ingin merusak pernikahanku. mamaku tidak berbohong. Tante jahat. Jika mereka anak-anakku, kenapa kamu tidak mencariku sebelumnya? Aku datang mencarimu sekarang. Kian. Kamu sudah ingat? Benar-benar kamu. Maafkan aku. Sudah membuatmu menunggu lama. Ayah cium ibu.